Nah, di investment ini kita masuk ke problem 4, di mana dia di sini bilang Joe Goldberg merupakan seorang pengusaha yang mendirikan U Company. Perusahaan ini menginvestasikan uang kasnya dalam bentuk investasi hutang dan investasi saham. Berikut merupakan data mengenai investasi yang dimiliki U Company per 31 Desember 2018. Nah, di itu investmentnya itu di perusahaan Sunflower Co., Daisy Co., Rose Co., Lily Co., dan Tulip Co. Nah, untuk lembar ini, itu sebelumnya lotnya itu kita coret. Nah, lalu lembaran ini itu adalah lembar yang dimiliki oleh CU. Jadi, CU itu punya investasi saham di Sunflower Co. itu sebanyak 12.500 lembar. Terus Daisy Co. itu punya maksudnya dia punya investasi di Daisy Co. itu 42.000 lembar. Sedangkan di Rosco, U itu punya 11.840 lembar. Liliko itu 85.200 sama Tulipco itu 123.600. Nah, sedangkan untuk outstanding share ini adalah outstanding dari perusahaan-perusahaan yang kita investasi. Jadi 125.000 ini punya Sunflower Co. outstandingnya, dan 350.000 itu punya Daisy Co. 148.000 itu outstandingnya Rosco, 355.000 itu outstandingnya Liliko, sama 412.000 itu outstandingnya Tulipco. Nah, ini kan udah diketahui nih persentasenya. Nah, persentase ini adalah persentase kepemilikan si U Company. Jadi, U Company ini punya 10% dari Sunflower Co., terus dia juga punya 12% dari Daisy Co., sampai seterusnya nih. Nah, cara nyari persentase ini itu sama aja lembarnya dibagi sama outstanding. Jadi 12.500 dibagi 125.000 nanti dapat 10%. Jadi kepemilikan U Company terhadap Sunflower Co. itu 10%. Untuk Daisy Co. hingga Tulip Co. itu cara perhitungannya juga sama. Jadi lembar yang dimiliki dibagi dengan outstanding shares-nya. Dapat nanti persentase kepemilikan. Terus, data cost per share sama fair value per share itu nanti digunakan ketika kita mau bikin adjustment, fair value adjustment. Kalau misalkan nggak ada perbedaan kayak yang di tabel ini, berarti kita tidak perlu meng-adjust. Tuh. Terus, untuk kategori, nanti itu ada trading sama non-trading. Nah, fair value antara trading sama non-trading itu nanti akan dipisahkan, karena nanti jurnalnya itu berbeda. Sebelum kita masuk ke transaksi, ada ralat di tanggal 21 Desember, di mana 21 Desember ini diganti menjadi 31 Desember, dan untuk satu lot sama dengan 100 lembar ini, kita hapus. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi di tanggal 2 Januari. Di situ dibilang menjual 2% kepemilikan saham pada Tulipco dengan harga 6.000 per lembar dan membayar biaya broker untuk transaksi ini sebesar 1.200.000. Nah, nanti jurnalnya itu cash, lalu share investment-nya di kredit, terus kita hitung nih. Cash-nya itu cara ngitungnya
share investment, dia kan bilang menjual 2% kepemilikan. Berarti 2% dari kepemilikannya si U Company terhadap Tulipco itu sama aja 2% dikali sama 123.600 shares. Jadi saham yang dimiliki oleh Yuko sama dengan 2.472 shares. Nah, berarti nanti ngitung share investment-nya itu sama dengan 2.472 shares dikali sama 6.000 harganya jadi sama dengan 14.832.000. Nah, sedangkan brokernya itu kan 1.200.000. Di sini dia bilang, dia itu kan menjual nih, terus dia itu bayar biaya broker. Otomatis cash yang kita dapat itu berkurang karena kita itu bayar biaya broker. Jadi cash yang kita dapat nanti nggak utuh 14.832.000, tapi nanti dikurang. Nah, nanti dapat hasilnya 14.832.000 dikurang sama 1.200.000. Dapat hasilnya 13.632.000. Jadi nanti cashnya sama dengan 13.632.000. Sedangkan untuk share investment Tulipnya itu 2.472 shares dikali sama cost yang ada di tabel 5.000. Dapat hasilnya 12.360.000. Terus kan cash sama share investment Tulip itu ada selisih nih. Nah, selisihnya ini karena dia lebih besar yang kita dapetin cashnya, berarti kan kita dapat untung nih. Berarti untungnya itu di kredit gain on sale of share investment. Diselisihin 13.632 dikurang sama 12.360.000. Dapat hasilnya 1.272.000. Nah, untuk persentasenya itu berarti kan awalnya dia punya 123.600 shares. Terus dikurang sama 2.472 shares. Lalu dibagi sama outstandingnya 412.000. Nah, nanti akan dapat 29,4%. Lanjut di 14 Februari. Di sini dibilang dia itu membeli tambahan saham dari Sunflower Co. sebanyak 12.000 lembar. Transaksi ini dikenakan biaya broker sebesar 680.000. Dan harga saham itu sendiri adalah 5.100 per lembar. Nah, berarti cara nyarinya itu, pertama kan tadi dibilang itu dia ada membeli tambahan 12.000 lembar ya. Jadi 12.000 shares dikali sama
harganya saham itu 5.100. Nah, nanti dapat hasilnya itu 61.200.000. Terus, dia juga ada biaya broker 680.000. Jadi, cash-nya ini 61.200.000 ditambah 680.000. Dapat hasilnya itu 61.880.000. Jadi, jurnalnya Share Investment Sunflower Co. pada cash sebesar 61.880.000. Terus, persentase Sunflower Co. berarti dia kan awalnya itu 12.500 lembar. Terus, dia ditambah sama 12.000. Terus, dibagi sama outstandingnya 125.000. Nah, nanti dapat hasilnya itu 19,6%. Untuk cost dari 12.000 lembar saham yang kita beli di tanggal 14 Februari, itu cara nyarinya 61.880.000 dibagi sama 12.000 lembar. Nah, nanti dapat hasilnya itu 5.157. Lalu kita lanjut di transaksi Maret 16, yaitu menjual seluruh investasi di Liliko karena dianggap tidak menguntungkan. Perusahaan mengalami kerugian sebesar 1.450.000 atas transaksi ini, belum termasuk biaya broker 600.000. Berarti di share investment-nya itu kita cari dia kan Liliko itu 85.200 lembar dikali sama cost-nya. Cost-nya itu 1.000. Nah, nanti ketemu itu hasilnya 85.200.000. Nah, sedangkan untuk loss-nya itu dia bilang loss-nya itu 1.450.000. Ya kan? Terus D itu belum termasuk biaya broker 600.000. Jadi nanti nilai loss-nya itu sama dengan 1.450.000 dari loss on sale ditambah sama biaya broker. Dapat hasilnya 2.050.000. Nah, berarti untuk jurnalnya itu karena kita menjual, kita dapat cash, terus di kredit itu share investment Liliko, terus kita ada loss
on sale of share investment. Nah, angka share investment-nya itu sama kayak yang udah kita hitung, 85.200.000. Terus, loss on share of sale investment-nya itu kita masukkan angka yang udah kita total. Jadi, loss on sale ditambah sama broker. Dapat hasilnya 2.050.000. Nah, untuk cash-nya tinggal kita selisihkan. 85.200.000 dikurang sama 2.050.000. Dapat hasil cash-nya itu 83.150.000. Nah, untuk yang Lily itu kan dijual semua. Berarti nanti persentasenya jadi 0. Sama aja kayak kita udah nggak punya saham lagi di Lily. Oke. Terus kita lanjut di transaksi 1 April. Jadi di 1 April itu membeli investasi dalam bentuk surat utang dari PT Plum sebanyak 10.000 lembar dengan harga 6.000 per lembar. Nah, ini tuh masuknya ke trading, di mana bunganya itu 8%, terus diterima setiap 1 April dan 1 Oktober. Berarti, jurnal itu debt investment, terus kreditnya itu cash. Nah, nilai debt investment-nya itu berarti 10.000 lembar dikali sama harganya 6.000. Dapat hasilnya 60 juta. Di debt investment-nya itu 60 juta, cash-nya juga 60 juta. Lanjut di 18 Juni. Di 18 Juni, membeli tambahan saham di Daisyco sehingga kepemilikan New Company menjadi 15%. Perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar 40.110.000 setelah dikenakan broker fee. Berarti persentase kepemilikan akhirnya kan jadi 15%. Terus di sini kita catat share investment, terus pada cash sebesar 40.110.000. Cashnya juga sama. Nah, supaya kita tahu kita tuh beli berapa lembar sih. Jadi cara nyarinya itu kan pertama kita punya 42.000 lembar. Terus ditambah sama shares tambahan diisi. Nah, terus dibagi outstanding-nya, outstanding diisi itu kan 350.000. Sama dengan 15%. Nah, kan kalau misalkan dipindah ruas, berarti kan sama aja kayak 42.000 ditambah D, shares tambahannya, terus sama dengan 15% dikali sama 350.000. Nah, ini sama aja 42.000 ditambah D sama dengan
15% dikali 350.000 itu dapat hasilnya 52.500. Jadi, shares tambahannya D sama dengan 52.500 dikurang 42.000. Nanti dapat hasilnya 10.500 lembar tambahannya. Jadi kita beli itu 10.500 shares di tanggal 18 Juni. Nah, cara nyari cost dari 10.500 shares itu yang kita beli 18 Juni, caranya itu berarti 40.110.000 dibagi sama 10.500. Untuk cost dari 10.500 shares yang kita beli di tanggal 18 Juni, itu cara nyarinya berarti 40.110.000 per 10.500 shares sama dengan 3.820 per lembarnya. Oke, lanjut di 30 Juli, karena dianggap memiliki prospek yang bagus, U Company membeli tambahan 5.920 lembar saham dari Roscoe dengan harga 4.500, belum termasuk broker fee senilai 120 per lembar. Berarti cash-nya itu pertama kita ngitung share invest-nya. 5.920 lembar dikali sama 4.500. Nah, nanti dapat hasilnya itu 26.640.000. Lalu untuk nilai brokernya 5.920 lembar saham dikali sama 120. Jadi dapat nanti hasilnya itu 710.400. Nah, berarti total nilai cash-nya yang kita keluarin itu 26.640.000 ditambah sama broker fee-nya nih 710.400. Jadi dapat hasilnya itu 27.350.400. Berarti jurnalnya share investment rose pada cash sebesar 27.350.400. Nah, untuk persentase kepemilikannya si Rose, berarti cara nyarinya itu 11.840 shares yang di awal dia punya ditambah sama 5.920 yang baru dia beli dibagi sama outstanding-nya. Outstanding dari si Rose itu 148.000. Nah, nanti akan dapat hasilnya itu 12%. Sedangkan untuk cost-nya berarti kita ngitungnya itu 27.350.000 dibagi sama lembar sahamnya yang kita beli.
5.920. Nah, nanti dapat hasilnya itu 4.620 per lembar. Oke, sekarang lanjut di 15 Agustus. Dia itu menjual kembali kepemilikan saham pada Tulipco, sehingga kepemilikan saham U Company menjadi 21%. Perusahaan menerima uang tunai itu 5.200 per lembar setelah dikurangi biaya broker. Nah, dia kan bilang kepemilikan Tulipco itu jadinya 21%. Jadi, dia itu kan ngejual nih. Jurnalnya cash, terus share investment Tulip. Nah, cara nyari lembar yang dijual, itu kan kita udah diketahuin persentasenya nih. Berarti 21% sama dengan 121.128 dikurang lembar yang dijual si Tulip, terus dibagi sama outstandingnya si Tulip, 412.000 lembar. Nah, nanti berarti kan 21% terus dikali sama outstandingnya 412.000 sama dengan 121.128 dikurang Tulip. Nah, berarti lembar yang dijual dapat T Tulip sama dengan 121.128 dikurang sama 86.520. Nah, 86.520 dapat dari si 412.000 dikali sama 21%. Jadi, lembar tulipnya itu yang kita jual sama dengan 34.608. Nah, ini untuk yang dijual. Berarti, ngitung share investmentnya itu sama aja 34.608 shares dikali sama cost-nya. Cost-nya itu berarti 5.000 Nah, nanti dapat hasilnya itu 173.040.000. Sedangkan untuk cash-nya itu 34.608 shares dikali sama 5.200. Nah, nanti dapat hasilnya itu 179.961.000. Berarti untuk cash-nya itu 179.961, terus share investment-nya itu jadi 173.040.000. Nah, kan ada selisih nih. Berarti
selisihnya itu karena dia lebih besar di debit, berarti gain on sale of share investment. Dapat hasilnya itu 179.961.600 dikurang sama 173.040.000. Dapat hasilnya itu 6.921.600. Lalu di 1 Oktober itu dia menerima bunga atas investasi di PT Plum. Berarti jurnalnya itu dia nerima cash, terus kreditnya itu interest revenue. Nah, angkanya dari mana? Angkanya itu kan dari investasinya 60 juta nih. Dikali sama bunganya itu 8% per tahun. Terus dikali sama 1/2 karena dia itu semi-annual kan, tiap 1 April sama 1 Oktober. Dapat hasilnya bunganya itu 2.400.000. Nah, jadi kita masuk ke transaksi 31 Desember. Nah, 31 Desember itu dia bilang dia akan melakukan pencatatan untuk keuntungan dan pembagian dividen. Terus sama nanti dia akan adjustment fair value-nya. Pertama, kita mau mencatat pembagian keuntungan atau net income sama dividen. Nah, sebelumnya itu, tadi kan kita sempat ngitung nih persentase kepemilikan. Dari Sunflower itu 19,6%, dia itu masuknya cost karena kurang dari 20%. Daisy yang 15% juga sama, masuknya cost. Terus Rose itu 12%, masuknya ke cost. Dan Tulip itu 21%. Nah, karena dia lebih dari 20%, dia itu masuk pencatatannya equity. Oke, pertama kita mulai dari si Sunflower. Nah, tadi kan si Sunflower itu masuknya cost. Karena cost, kita itu tidak mencatat net income. Berarti jurnalnya no entry. Terus, untuk dividen, berarti kita catat cash pada dividen revenue. Nah, angkanya ini sebesar kepemilikan kita 19,6% dikali sama dividen yang dibagi. Sunflower itu 125 juta. Nanti dapat hasilnya 24.500.000. Nah, lalu untuk yang Daisy, karena dia 15%, berarti no entry, net income-nya. Terus, untuk dividennya, cash, pada dividen revenue, angkanya itu 15% dikali dengan Daisy itu 220 juta. Jadi dapat 33 juta. Nah, dividen itu, jadi kan biasanya di akhir itu ada tabelnya tuh dividen. Nah, itu jangan lupa dikaliin sama persentase kepemilikan yang kita punya. Nah, Rose itu juga untuk ininya no entry. Terus untuk dividennya, cash pada dividen revenue. Nah, angkanya 12% dikali sama 280 juta. Dapat hasilnya 33.600.000. Lalu, untuk yang Tulip, karena dia equity, kita catat
pembagian keuntungannya atau net income-nya. Net income-nya yaitu cash pada share investment. Angkanya sebesar 21% dikali dengan net income-nya 856.920.000. Dapat hasilnya 179.953.200. Nah, untuk pembagian dividennya berarti share investment pada revenue from share investment. Angkanya itu sebesar 21% dikali dengan dividennya 320 juta. Dapat hasilnya 67.200.000. Kalau misalkan kita udah nyatet dividen sama keuntungannya, berarti kita mau nyatet si fair value adjustment. Nah, cara ngitungnya itu, pertama kita dari Sunflower. Dia itu kan masuk trading nih. Nah, pas di tanggal 31 Desember 2018, itu dia lembarnya kan 12.500. Terus dikali sama fair value 2019 yaitu 5.100 dikurang sama 5.200. Fair value yang lama. Nah, nanti dapat hasilnya itu 1.250.000. Terus, Sunflower itu ada transaksi di tanggal 14 Februari 2019. Di situ, dia kan beli lagi tuh 12.000 lembar. Nah, dikali sama fair value yang lama 5.100, fair value yang baru 5.100 dikurang sama cost yang waktu saat kita beli itu 5157 yang tadi sempat kita cari. Nah, nanti ketemu hasilnya itu 684.000. Jadi untuk total si Sunflower itu sama aja 1.934.000. Itu dia unrealized loss. Abis Sunflower, terus kita ngitung lagi si Rose. Nah, Rose itu per 31 Desember 2018 itu kan dia 11.840 lembar share-nya yang ini. Terus dikali sama fair value yang baru. Fair value yang baru itu kan sebesar 5.800. Dikurang sama fair value yang awal 4.650. Nanti dapatnya jadi 13.616.000. Terus Rose itu ada transaksi di tanggal 30 Juli 2019. Itu dia ada penambahan share sebesar 5.920. Dikali sama
fair value yang baru itu 5.800 per 31 Desember 2019 dikurang sama pas cost dia beli di tanggal 30 Juli, yaitu 4.620. Nanti dapat hasilnya itu 6.895.600. Nah, di total jadinya itu 20.601.600. Itu unrealized holding gain-nya untuk si Rose. Terus, kita lanjut nih di Plum. Nah, si Plum ini, dia kan tadi beli itu debt investment di tanggal 1 April 2019. Nah, dia itu kan belinya 10.000 lembar. Dengan fair value yang baru itu 6.100. Terus pas dia beli, itu cost-nya itu 6.000 per lembar. Nah, berarti nanti kita akan dapat realized gain-nya itu sebesar 1 juta. Jadi untuk total unrealized gain or loss buat trading itu sama dengan 19.667.600. Berarti jurnal 31 Desembernya sama dengan fair value adjustment terhadap unrealized holding gain or loss income. Nah, angkanya sebesar totalnya 19.667.000. Kalau kita udah hitung yang di trading, berarti kita sekarang hitung yang di non-trading. Nah, yang di non-trading itu tuh si Daisy. Nah, jadi si Daisy ini per 31 Desember 2018, dia itu lembar sahamnya sebanyak 42.000 dikali fair value yang baru itu sama dengan 3.850 dikurang sama fair value yang lama 3.800. Nanti akan dapat hasilnya itu 2.100.000. Terus kita hitung lagi yang dia itu ada transaksi di tanggal 18 Juni 2019. Di situ di 18 Juni itu dia ada penambahan sebanyak 10.500 lembar saham dikali sama fair value-nya itu yang baru 3.850 dikurang sama cost waktu dia beli 3.820. Nah, nanti akan dapat hasilnya itu 315.000. Lalu kita jumlahin nih. Dapat hasilnya 2.415.000.
unrealized gain or loss untuk non-trading. Nah, berarti jurnal 31 Desembernya sama dengan fair value adjustment terhadap unrealized holding gain or loss equity. Nah, angkanya sebesar 2.415.000. Nah, jadi untuk nanti fair value adjustment, itu yang akan di-adjust itu yang trading sama non-trading. Kalau untuk saham, trading sama non-trading itu kan ada di pencatatan yang cost. Sedangkan kalau misalkan equity, kita nggak perlu ngelakuin fair value adjustment-nya. Gitu.